Oke, ini ada pertemuan keempat ya. Ini jadi lanjutan dari pertemuan ketiga tentang data warehouse ya. Jadi terakhir itu kita bahas soal sampai arsitektur data warehouse ya. Nah, di sini ini adalah lanjutannya. Jadi pertama itu kita bakal masuk ke integrasi data. Jadi kalau kita ngomongin data warehouse, integrasi data itu terdiri dari tiga proses utama ya. Jadi ketika diterapkan dengan benar atau mengizinkan data akses dari berbagai alat analisis ETL dan data warehouse. Yang pertama akses data, jadi ada kemampuan untuk mengakses dan mengekstrak data dari berbagai sumber data ini bisa di proses ETL ya. Terus ada federasi data yaitu integrasi pandangan bisnis di beberapa penyimpanan data dan perubahan berdasarkan identifikasi, pengambilan, dan penyampaian dari perubahan yang dilakukan pada sumber data perusahaan. Terus ada beberapa vendor ya misalnya telah mengembangkan alat integrasi data yang kuat. Integrasi data perusahaan mencakup perangkat integrasi data pelanggan yang meningkatkan kualitas data dalam proses integrasi. Lalu juga dari Oracle Business Intelligence Suite untuk membantu mengintegrasikan data juga. Tujuan utamanya apa? Sebuah data warehouse adalah untuk mengintegrasikan data dari banyak sistem gitu ya. Nah, ada beberapa teknologi yang mungkin kita pakai untuk integrasi dan metadata gitu ya. Yang pertama ada Enterprise Application Integration, ada Service Oriented Architecture atau SOA gitu ya. Terus ada Enterprise Information Integration, terus ada Extraction, Transformation, and Load atau kita bisa sebut dengan ETL yang sering kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, yang ini ada Enterprise Application Integration apa sih? Jadi ini adalah menyediakan media untuk mendorong data dari sistem sumber ke dalam data warehouse. Ini melibatkan pengintegrasikan aplikasi fungsional dan difokuskan untuk berbagai fungsional, bukan data di seluruh sistem, sehingga memungkinkan fleksibilitas dan penggunaan kembali. Nah, secara tradisional, solusi Enterprise Application Integration ini berfokus pada penggunaan kembali aplikasi pada tingkat pemrograman antarmuka aplikasi. Baru-baru ini, Enterprise Application Integration dilengkapi dengan menggunakan layanan SOA atau kumpulan proses bisnis atau fungsi yang didefinisikan dan didokumentasikan dengan baik. Biasanya menggunakan web service. Adalah cara khusus untuk menerapkan SOA. Jadi misalnya datanya itu dibuat dalam web service supaya user itu langsung baca ke web service-nya. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi tidak ada perlu proses pembuatan data warehouse lagi tuh, karena datanya sudah diterjemahkan dalam bentuk web service gitu. Makanya data bisa dilakukan diakses secara real time. Terus ada juga enterprise information integration. Jadi alat yang berkembang yang menjanjikan integrasi data real time dari berbagai sumber seperti database relasional, web service, dan database multidimensional. Ini adalah mekanisme untuk menarik data dari sistem sumber untuk memenuhi permintaan informasi. Alat Enterprise Information Integration menggunakan metadata yang telah ditetapkan untuk menghasilkan view yang membuat data terintegrasi muncul secara relasional ke pengguna akhir. XML mungkin merupakan aspek terpenting dari Enterprise Information Integration karena XML memungkinkan data diberi tag baik pada saat pembuatan maupun selanjutnya. Tag ini dapat diperluas dan dimodifikasi untuk mengakomodasi hampir semua area pengetahuan. Oke, lanjutnya ada proses ETL. Ini udah yang sering kita bahas ya. Jadi dari sisi teknis, proses data warehouse itu adalah ETL, extraction, transformation, and load. Jadi ini memiliki peranan penting ya. Jadi teknologi ETL ini yang telah ada selama beberapa waktu berperan penting dalam proses dan penggunaan data warehouse. Biasanya proses ETL itu adalah komponen integral dalam proyek data sentris. Manajer IT atau manajer teknologi informasi sering dihadapkan pada tantangan karena proses ETL biasanya menghabiskan 70% waktu dalam proyek data sentris. Jadi memang justru yang terberat dari pembuatan data warehouse ya kita saat proses ETL ini, saat kita memetakan data sumber kita dari beberapa database tadi untuk kita proses sebelum kita isi ke data warehouse, karena kan kita harus mappingin dulu tuh, kita standarkan dulu formatnya, kita olah dulu, benar nggak nih sudah outputnya kayak gitu. Nah makanya biasanya di sini waktunya habisnya sekitar 70% nih kurang lebih kayak gitu. Jadi banyak banget effort yang harus kita kerjakan saat proses ETL ini. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Jadi ada package application, legacy system atau aplikasi lain di sini sumbernya dibaca ya, kemudian diekstrak gitu kan, ada proses transform, ada cleanse, ada load gitu ya. Masuk ke dalam kayak stagingnya gitu. Setelah diekstrak, transform, cleanse, load, baru setelah proses ini selesai dia disimpan ke dalam data warehouse, kemudian diturunkan menjadi data mart. Jadi intinya
Ini proses ETL tapi digambarkan lebih detail lagi. Jadi ada selain extract, transform sama load, ternyata ada cleanse juga nih. Karena memang waktu itu pernah saya kasih contoh, misalnya katakanlah ada informasi berbeda soal jenis kelamin ya. Misalnya ada yang tulisannya pria wanita, ada yang laki-laki perempuan, ada yang LP gitu ya. Nah itu kan harus kita cleansing dulu tuh. Habis kita ekstrak, transform, kita cleanse dulu. Bener kan formatnya udah standar kayak gitu. Atau ada karakter-karakter yang memang kita tidak inginkan dari data kita. Nah itu kan kita cleansing dulu. Baru nanti kita simpan ke dalam data warehouse kayak gitu. Nah prosesnya kurang lebih kalau dijabarkan secara tertulis gitu ya. Jadi membaca data dari satu atau lebih database, terus mengubah data yang diekstraksi dari bentuk sebelumnya menjadi bentuk yang diperlukan, sehingga dapat ditempatkan ke dalam data warehouse. Memasukkan data ke dalam data warehouse, transformasi terjadi dengan menggunakan aturan atau table lookup, atau dengan menggabungkan data dengan data lainnya. Tujuan dari proses ETL adalah mengisi data warehouse dengan data yang terintegrasi dan bersih. Data yang digunakan dalam proses ETL dapat berasal dari sumber manapun, bisa jadi dari aplikasi mainframe, ERP, CRM, FileFlat, atau Excel bahkan. Nah, proses migrasi data ke data warehouse melibatkan ekstraksi data dari semua sumber yang relevan. Sumber data dapat terdiri dari file yang diambil dari database OLTP, spreadsheet, database pribadi, bisa akses, atau file eksternal. Biasanya, semua file input ditulis ke satu set table staging, itu tadi ya saya bilang. Jadi ada table tengah tuh yang dirancang untuk memudahkan proses pemuatan. Jadi saat proses ETL itu biasanya ada proses di-insert dulu ke staging, baru nanti dari staging kita bersihkan sebelum kita masukkan ke dalam data warehouse aslinya. Terus sebuah data warehouse berisi banyak aturan bisnis yang mendefinisikan hal-hal seperti bagaimana data akan digunakan, aturan summarization, standarisasi, atribut yang dikodekan, dan aturan perhitungan. Terus setiap masalah kualitas data yang berkaitan dengan file sumber perlu dikoreksi sebelum data dimasukkan ke dalam data warehouse. Nah, pengembangan data warehouse nih. Jadi, banyak organisasi perlu membuat data warehouse yang digunakan untuk mendukung keputusan. Nah, itu ada dua pendekatan tuh yang digunakan dalam pengembangan data warehouse. Pendekatan pertama dari Bill Inmon, yang sering disebut sebagai Bapak Data Warehouse. Inmon mendukung pendekatan pengembangan top-down yang menyesuaikan database relasional tradisional dengan kebutuhan pengembangan data warehouse perusahaan secara luas, yang juga dikenal sebagai pendekatan Enterprise Data Warehouse. Pendekatan kedua itu dari Ralph Kimball yang mengusulkan pendekatan bottom up. Jadi kebalikannya ya, menggunakan pemodelan dimensi, juga dikenal sebagai pendekatan data mart. Mengetahui bagaimana kedua konsep data warehouse ini, baik kesamaan maupun perbedaannya, membantu kita lebih memahami konsep pengembangan data warehouse. Jadi kita bisa pilih nih setelah kita tahu pendekatan mana yang paling relevan dengan perusahaan kita, ya baru kita bisa tentuin kan. Tapi kan pertanyaannya kalau kita nggak tahu perbedaannya kan kita jadi bingung juga tuh mau pakai yang mana gitu. Nah, yang pertama ini kita bahas model Inmon ya, atau pendekatan Enterprise Data Warehouse. Jadi, pendekatan Inmon ini menekankan pengembangan top-down menggunakan metodologi dan alat pengembangan database yang mapan, seperti diagram hubungan entitas atau ERD gampangnya gitu. Jadi kita rancang dulu dalam bentuk ERD itu pendekatannya. Terus pendekatan Enterprise Data Warehouse tidak menghalangi pembuatan data mart. Enterprise Data Warehouse adalah ideal dalam pendekatan ini karena memberikan pandangan perusahaan yang konsisten dan komprehensif, karena kita tahu tuh secara relasinya masing-masing tuh. Nah, kalau model Kimball di sini pendekatan data mart. Jadi strategi data mart itu adalah pendekatan rencana besar pembangunan kecil. Jadi data mart adalah gudang data berorientasi objek dan berorientasi departemen. Jadi ini lebih skalanya lebih kecil kayak tadi, data untuk departemen purchasing, HR seperti itu. Nah, model ini menggunakan pemodelan data dimensi ya, kan tadi dimulai dari table ya, untuk data finance ya table finance aja yang kita ambil kayak gitu. Terus Kimball menganjurkan sebuah metodologi pengembangan yang memerlukan pendekatan bottom up yang dalam kasus data warehouse berarti membangun satu data mart setiap waktu. Jadi misalnya katakanlah kita perlunya data finance, ya udah kita bikinin data warehouse untuk data mart finance aja tuh. Jadi kita nggak perlu baca yang lain. Tapi kalau tadi yang enterprise data warehouse kita baca dulu semua. Jadi kita memang polakan untuk satu wall company, satu company besar gitu ya. Tidak spesifik untuk satu departemen tertentu. Kalau yang Kimball kebalikannya, jadi kita bisa buat untuk masing-masing subdepartemen kayak gitu. Terus ada juga istilah multidimensional. Jadi banyak variasi arsitektur data warehouse yang dimungkinkan. Apapun arsitektur yang digunakan, desain representasi data di data warehouse selalu berbasiskan pemodelan dimensi. Gitu ya. Apa sih pemodelan dimensi? Itu adalah sistem berbasis retrieval yang mendukung akses query dengan volume tinggi. Jadi biasanya dalam bentuk relasi database tuh.
Representasi dan penyimpanan data di data warehouse harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya mengakomodasi tetapi juga meningkatkan pemrosesan query multidimensi yang kompleks karena datanya sudah kita normalisasi biasanya secara desain tabelnya ya. Seringkali star scheme dan snowflake scheme diterapkan sebagai pemodelan dimensi di data warehouse. Nah, di sini kurang lebih gambarnya seperti ini. Yang di sebelah sini ada star scheme. Jadi data itu kita pull ke dalam satu tempat di tengah sini, baru nanti direlasikan ke sub direksinya, gitu. Nah, kalau Snowflake, dia dibuat lebih detail lagi. Jadi yang fact table di tengah sales ini kita pecah lagi nih. Jadi lebih detail, relasinya dipecah lebih banyak normalisasinya, kayak gitu. Nah, di sini penjelasannya adalah star scheme itu adalah gaya pemodelan dimensi yang paling umum digunakan dan simple. Karena memang tadi ya, kalau kita lihat diagramnya, data di pull di tengah sini nih. Sisanya hanya pendukung aja gitu. Jadi normalisasinya lebih sederhana. Jadi skema bintang berisi tabel fakta sentral yang tadi di tengah ya, yang dikelilingi oleh beberapa tabel dimensi. Tabel fakta berisi sejumlah baris yang disesuaikan dengan fakta dan tautan eksternal. Jadi sebuah tabel berisi atribut deskriptif yang diperlukan untuk melakukan analisis, keputusan, dan pelaporan query. Dan for agent key digunakan untuk menghubungkan ke tabel dimensinya. Tabel fakta memfasilitasi data warehouse dalam bentuk analisis keputusan. Di sekeliling tabel fakta sentral tadi yang tengah tuh ya, dihubungkan melalui for agent key. Adalah tabel dimensi. Tabel dimensi ini berisi informasi klasifikasi dan agregasi tentang baris fakta pusat. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau Snowflake, susunan tabel yang logis dalam database multidimensi sedemikian rupa sehingga diagram relasi entitas menyerupai kepingin saja jadi kecil-kecil, lebih kecil lagi tuh dia dipecahnya. Terkait erat dengan skema bintang atau star scheme ya, skema Snowflake diwakili oleh tabel fakta terpusat, biasanya hanya satu, yang terhubung dengan banyak dimensi, jadi memang relasinya lebih banyak. Tapi dalam skema Snowflake, dimensi dinormalisasi, itu tadi saya bilang, dinormalisasi dalam beberapa tabel terkait, sedangkan dimensi star scheme dinormalisasi dalam masing-masing dimensi hanya satu tabel. Jadi lebih detail nih di Snowflake gitu ya, untuk normalisasinya. Nah, untuk pertemuan keempat kurang lebih detailnya seperti itu. Jadi tadi kita sudah bahas terkait integrasi data ya, terus proses ETL secara lebih detail, terus tadi ada pendekatannya seperti apa untuk membangun rancangan data warehouse-nya ya gitu ya. Nanti untuk pembahasan selanjutnya akan kita bahas di pertemuan kelima, kita sudah ganti topik lagi ya. Jadi untuk pertemuan data warehouse kita sudah bahas di pertemuan ketiga dan keempat. Terima kasih.